Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian para ahli waris. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang para ahli waris. Kemudian sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang diterima atau mungkin diterima oleh para ahli waris tersebut. Kita perlu menggambar lagi struktur ahli waris atau diagram ahli waris seperti pertemuan yang lalu. Setelah kita gambar para ahli waris ini, kita lihat bagian-bagian masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa ahli waris yang tercantum di sini, 22 pihak ini, terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok asobah murni. Kelompok asobah murni ini adalah para ahli waris yang menerima bagiannya secara asobah saja dan tidak mungkin menerima secara fard atau tidak mungkin menerima bagian pasti. Ada 10 orang yang masuk kategori asobah murni ini. Pertama yaitu ibnun, ya. Kemudian ibnu ibnin, kemudian akhun syakik, kemudian akhun li'ab, kemudian ibnu akhin syakik, kemudian ibnu akhin li'ab, kemudian amun syakik, kemudian amun li'ab, kemudian ibnu amin syakik, dan terakhir ibnu am li'ab. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ini Anda tidak perlu mengingat-ingat berapa besar bagiannya, apa setengah, apa sepertiga. Enggak, karena tidak ada bagian pasti untuk mereka. Jadi mereka itu mendapatkan bagian sisa. Jadi mereka asobah, tidak mungkin menerima secara fard. Jadi mereka hanya menerima secara asobah saja atau sisa harta setelah dibagikan pada ashabul furud. Asobah ini belum tentu menerima bagian yang sedikit. Bisa jadi dia menerima bagian yang sangat besar. Walaupun di kesempatan lain ada ahli waris asobah yang mendapatkan bagian sangat kecil, bahkan tidak mendapatkan apa-apa karena harta sudah habis. Itu ya. Ini kelompok pertama yaitu asobah murni. Mereka tidak punya bagian pasti. Mereka hanya menerima bagian sisa. Kelompok kedua saya sebut dengan ashabul furud murni. Artinya mereka itu pasti menerima bagian warisan secara fard atau menerima bagian dari setengah, sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Tidak mungkin menerima secara asobah. Nah, siapa saja yang masuk ashabul furud murni ini? Pertama yaitu zauj, kemudian zaujah, lalu ummun, kemudian jaddah ummu abin, kemudian jaddah ummu umin, dan akhun wa ukhtun li'um. Mereka ini bagiannya bagian pasti, ya, tidak mungkin menerima secara asobah. Berapa bagiannya? Zauj ini ada 2 kemungkinan. Pertama menerima setengah, yang kedua menerima seperempat. Jadi zauj ini kemungkinannya hanya 2, dia menerima setengah harta atau seperempat harta, tidak mungkin menerima sisa harta. Kemudian zaujah juga punya 2 kemungkinan, yaitu seperempat dan seperdelapan. Zaujah tidak mungkin menerima bagian selain dari 2 ini, dan juga tidak mungkin menerima secara asobah. Kemudian ummun atau ibu, ini mendapatkan bagian sepertiga atau seperenam. Bagiannya ibu hanya sepertiga atau seperenam, tidak mungkin asobah. Kemudian jaddah ummu abin, jaddah ummu umin, jadi nenek baik dari ayah maupun nenek dari ibu, bagiannya sama seperenam. Kenapa diletakkan di sini seperenam? Ya karena kalau mereka berdua ini ada, maka seperenam ini dibagi untuk mereka berdua. Kalau yang ada hanya 1 orang saja, ya ini yang dapat seperenam. Atau kalau yang ada adalah yang ini, maka dialah yang menerima seperenam. Tapi kalau dua-duanya ada, maka seperenam dibagi untuk berdua. Maka kita tulis seperenam di tengah sini. Kemudian akhun
wa ukhtun li'um. Mereka ini kemungkinan bagiannya hanya dua, yaitu 1/3 atau 1/6. Nah, tidak mungkin menerima bagian asobah. Inilah para ashabul furud murni. Zauj, zaujah, ummun, jaddah, ummu abin, jaddah, ummu ummin, dan akhun wa ukhtun li'um. Mereka ini menerima bagian fard, menerima bagian pasti, dan tidak mungkin menerima asobah. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu ahli waris yang merupakan ashabul furud. Dia punya bagian pasti. Tapi dalam kondisi tertentu dia juga bisa menerima bagian secara asobah. Jadi kalau tidak mendapatkan bagian sebagai ashabul furud, maka dia mendapatkan bagian secara asobah. Jadi kadang-kadang dia menerima bagian pasti, setengah, 1/3, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dia menerima secara asobah. Tapi ini hanya salah satu, tidak dua-duanya ya. Kalau sudah menerima bagian pasti, ya sudah. Kalau tidak menerima bagian pasti, barulah mereka mendapat asobah. Nah, yang masuk golongan ketiga ini pertama adalah bintun, anak perempuan dari mayit. Dia mempunyai bagian pasti, yaitu 1/2 atau 2/3. Selain bagian pasti, dia juga bisa asobah atau menerima sisa harta. Asobah bil ghair. Kemudian bintu ibnin. Bintu ibnin berarti anak perempuannya anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Berapa jatahnya? Jatahnya adalah 1/2 sama dengan anak perempuan atau 2/3 sama. Dan dia bisa juga asobah bil ghair. Jadi bisa 1/2, bisa 2/3, bisa asobah bil ghair, tambah satu lagi, yaitu 1/6. Ini bagiannya bintu ibnin. Jadi bagian bintu ibnin sama dengan bintun, 1/2, 2/3, asobah bil ghair, plus 1, yaitu 1/6. Sekarang ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung. Berarti saudara perempuannya mayit, seayah seibu. Jatah bagiannya sama dengan bintun. 1/2 atau 2/3 atau asobah bil ghair. Jadi dia bisa jadi menerima secara fard atau bagian pasti 1/2 atau 2/3, tapi dia juga bisa menerima secara asobah. Gitu. Kemudian tambah satu lagi, untuk ukhtun syakikoh tambah satu lagi, yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Jadi ukhtun syakikoh ada 4 kemungkinan, 1/2 atau 2/3 atau asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair. Kemudian ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab juga sama dengan ukhtun syakikoh, kita pindahkan saja. Jatah bagiannya kalau tidak 1/2, 2/3, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Tambah satu lagi, yakni 1/6. Jadi ukhtun li'ab punya kemungkinan bagian ini. Kalau tidak mendapat 1/2, ya 2/3. Kalau enggak 2/3, ya asobah bil ghair. Kalau enggak begitu, asobah ma'al ghair. Kalau tidak itu ya 1/6. Ukhtun li'ab. Kelompok yang ketiga ini kita sebut dengan ashabul furud plus ya. Jadi mereka ashabul furud punya jatah bagian pasti, iya. Tapi plus bisa menerima secara asobah. Ya. Tapi ini salah satu, kalau sudah mendapatkan secara fard ya tidak mendapat secara asobah. Kalau mendapat secara asobah ya tidak mendapat secara fard. Ini berarti ada berapa orang? Bintun, bintu ibnin, ukhtun syakikah, ukhtun li'ab. Berarti ada 4 orang yang termasuk kelompok ketiga, yaitu ashabul furud plus ya. Artinya orang yang bisa menerima bagian secara fard dan kadang menerima secara asobah. Kelompok yang keempat, ahli waris keempat, yaitu asobah plus. Mereka bisa menerima bagian secara asobah saja atau menerima secara fard bagian pasti saja, dan bisa juga menerima bagian dua-duanya, ya fard, ya asobah. Ada 2 orang yang masuk dalam kelompok ini, yaitu abun, ayah,
dan jadun, kakek atau ayahnya ayah. Nah, abun ini bagiannya adalah ini, 1/6, kemudian 1/6 plus sisa, kemudian asobah. Jadi abun ini bisa asobah, menerima sisa harta, kemudian bisa juga 1/6 saja, ini kan fard bagian pasti, bisa juga fard plus asobah, mendapat 1/6 plus mendapatkan sisa harta. Jadun juga begitu, kalau nggak ada abun, jadun dapat. Jadun sama bagiannya dengan abun, 1/6, 1/6 plus sisa dan asobah. Ini. Sehingga totalnya ada 22 pihak. 10 pihak yang kita lingkari adalah kelompok asobah murni, yaitu mereka yang menerima sisa harta warisan, tidak ditentukan berapa bagian pastinya. Kemudian kelompok kedua ashabul furud murni, yaitu mereka yang mendapatkan bagian pasti, tidak mungkin menerima secara asobah, yaitu ada 6 orang. Zauj, zaujah, ummun, jaddah ummu abin, jaddah ummu ummin, dan akhun wa ukhtun li'um. Mereka ini ashabul furud murni, menerima bagian pasti, dan tidak mungkin menerima secara asobah. Kelompok yang ketiga, ashabul furud plus. Mereka punya jatah bagian pasti, tapi dalam keadaan tertentu mereka juga bisa menerima secara asobah. Ada 4 orang yang masuk kelompok ini, yaitu bintun, anak perempuan, bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian ukhtun syakikoh, saudara perempuan kandung, ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Kemudian kelompok yang keempat terakhir yaitu asobah plus. Ada 2 orang yang masuk kelompok asobah plus, yaitu abun, ayah, dan jadun, kakek atau abu abin, bapaknya bapak, ayahnya ayah. Gitu ya. Mereka asobah plus karena mereka bisa menerima bagian secara asobah, menerima sisa harta, bisa juga secara fard, yaitu bagian pasti, atau dua-duanya, ya fard, ya asobah. Ini. Bagian abun dan jadun sama persis. Ini silakan diperhatikan, di screenshot atau diambil gambarnya. Ini harus dihafalkan untuk memudahkan Anda saat menghitung satu kasus pembagian warisan. Demikian materi kita kali ini tentang bagian-bagian warisan. Dicerna baik-baik, difahami dulu. Jika kurang paham, kurang hafal, diputar lagi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.